Oke, balik lagi di sini. Saya akan menjelaskan eh, dan mempresentasikan tentang data link layer. Jadi, pada data link layer ini, kita akan belajar dengan layer 2, yaitu peran dan protokol, mempelajari sublayer LLC dan MAC address, lalu interaksi dengan physical layer, serta badan standar formal. Lalu kita akan bahas juga topologi dan akses media, melalui menganalisis topologi fisik dan logis WAN dan LAN. Lalu metode transmisi, duplex, dan mekanisme CSMA dan atau CD, dan CSMA atau CDA. Supplier pada link IEEE 802. LLC atau yang sering disebut dengan Logical Link Control pada eh, sub 802.2. Dia bertugas berkomunikasi dengan network layer IP. Supplier ini menaruh informasi dalam frame yang mengidentifikasi protokol layer 3, mana yang digunakan untuk frame tersebut. Lalu di sini ada MAC atau Media Access Control pada 802.3 atau 802.11. Dia mengontrol akses media fisik perangkat keras. Supplier ini menyediakan pengelamatan fisik MAC address dan mengidentifikasinya teknologi media transmisi seperti Ethernet ataupun Wi-Fi. Eh, Akses media dan transmisi. Di sini akan menghubungkan digital ke fisik. Data link layer bertindak sebagai perantara yang mengubah paket IP digital murni menjadi presentasi sinyal fisik di kabel tanpa kontrol dari layer 2. Tabrakan sinyal konstan pada kabel tembaga ataupun gelombang udara akan merusak seluruh datanya. Di sini kita akan bahas tentang topologi fisik dan logis. Secara keseluruhan, topologi fisik atau physical topology menunjukkan lokasi fisik perangkat keras yang bergambar atau menunjukkan gambar seperti switch, rotor, dan server, dan bagaimana kabel dipasang di dalam ruangan ataupun gedung secara nyata. Dan contohnya itu kayak kita menggunakan paket tracer, itu kita masuk ke dalam mode physical layer, itu ada penampakan rak kabel dan tata letak port, patch, panel, dan kabel secara fisik. Lalu sini ada topologi secara logis atau logical topology. Dia menunjukkan bagaimana media akses dan bagaimana data mengalir di sepanjang jaringan menggunakan skema IP address dan identifikasi port secara virtual. Secara contohnya adalah konfigurasi VLAN dan pengelola subnet dan arah lalu lintas paket. Topologi point-to-point. One. Koneksi point-to-point itu secara langsung menghubungkan dua node secara langsung tanpa membutuhkan node perantara lainnya. Sangat umum digunakan pada jaringan jarak jauh atau WAN untuk menghubungkan kantor cabang. Protokol layer 2 tidak perlu melakukan pencarian alamat tujuan yang rumit karena hanya ada satu tujuan di kabel seberangnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita akan membahas tentang mode komunikasi duplex. Half du half dan full duplex. Bagaimana sih perantara tukaran data di atas media fisik ini? Pertama, di sini kita akan bahas half duplex. Half duplex sendiri hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima data pada satu waktu. Dia seperti walkie-talkie. Jadi ketika satu orang mengirim pesan ataupun suara, di situ eh, poin satunya atau walkie-talkie satunya, dia harus mendengarkan dulu, baru dia dapat mengirim pesannya. Lalu di sini ada full duplex. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan tanpa tabrakan. Itu seperti telepon ataupun seperti kita menggunakan chat pada WA. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada metode media access control MAC address. Di sini semua perangkat saling berebut media transmisi bersifat tidak teratur namun sangat efisien untuk beban jaringan rendah. Lalu CSMA atau CD, dia digunakan di Ethernet kabel perangkat mendeteksi tabrakan sinyal dan menghentikan pengiriman sementara. Lalu di CSMA atau CA, digunakan di nirkabel atau di WiFi. Perangkat memeriksa kesibukan udara lalu minta izin sebelum mengirimkan datanya.
Di sini kita akan membahas struktur enkapsulasi frame, di mana ini berjalan pada layer 2. Secara anatomi frame layer 2 seperti ini. Bagian frame pertama itu ada header, dia mensinkroniskan waktu pengiriman antara pengirim dan penerima. Lalu kalau di sini ada destination dan source MAC, dia berisi pengalaman fisik perangkat keras asal dan tujuan di LAN. Jadi melalui dari pabrik ataupun supplier yang pembuatan pada perangkat PC, laptop, ataupun perangkat elektronik kita yang menggunakan port LAN, di situ tuh sudah diberikan sebuah alamat MAC address yang fungsinya untuk saling mengenali satu sama lain ketika menggunakan jaringan LAN. Lalu yang kedua, type dan length. Di sini fungsi utamanya itu mengidentifikasi jenis protokol layer 3 IP versi 4 atau IP versi 6. Lalu ada data yang pada kolomnya berisi dengan payload data. Dia fungsi utamanya paket data utama dari network layer, paket IP paket. Lalu yang terakhir itu bagian frame trailer. Dia berisi frame check sequence. Fungsi utamanya mendeteksi kesalahan bit data menggunakan algoritma CRS. Jika dia mendeteksi kesalahan bit data ataupun datanya kurang, dia akan meminta lagi dari pengirim untuk mengirimkan kembali datanya atau menarik kembali datanya. Lalu di sini enkapsulasi ujung ke ujung. Saat paket berpindah antara source, header, dan trailer di layer 2, lama dibuang dan ditulis ulang dengan MAC address baru. Hal ini berbeda dengan alamat IP layer 3 yang tetap sama sepanjang perjalanan dari sumber awal hingga tujuan akhirnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai data link layer di sini. Untuk kurangnya saya maaf dan saya akhiri dan sampai jumpa.